Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, tadi di awal kita sudah sampaikan informasi mengenai hasil survei Center for Strategic and International Studies, CSIS, yang menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai pejabat publik yang paling populer. Ya, tidak hanya populer karena ia adalah peringkatnya teratas, tetapi juga sebagai tokoh calon presiden alternatif yang melampaui tokoh-tokoh alternatif calon presiden lainnya. Nah, ini tentu menarik ya untuk diperbincangkan, dan hasil survei ini merupakan dampak terus bergulirnya fenomena Jokowi yang memang saat ini cukup menyita perhatian masyarakat dan juga perhatian media, atau mungkin memang masyarakat Indonesia benar-benar mengharapkan calon pemimpin yang alternatif yang lain daripada yang sudah-sudah. Nah, kita tidak akan membahasnya berdua saja, sudah ada dua tamu istimewa yang akan membahasnya dan mengupasnya lebih tuntas lagi, adalah Ketua Departemen Politik CSIS, Philips J. Vermonte. Koreksi saya kalau salah ya Pak ya. Dan juga pakar komunikasi politik Heri Budianto. Selamat pagi Pak Philips dan Pak Heri. Pagi. Selamat pagi. Pertanyaannya, kenapa Joko Widodo? Iya, Jokowi ya. Saya kira mungkin seperti yang disampaikan tadi ya, masyarakat ini memang ingin pemimpin alternatif. Jadi kalau kita bandingkan dengan, kami melakukan survei setahun 2 kali. Yang pertama dulu tahun 2012 Januari, waktu itu Pak Prabowo yang paling tinggi. 2012, tapi waktu itu kan Pak Jokowi belum menjadi gubernur. Jadi kemudian ketika Pak Jokowi jadi gubernur, dan kemudian kita sekarang melakukan survei, itu seperti ada swing dari perhatian orang, keinginan untuk memilih Pak Prabowo itu swing ke Pak Jokowi. Itu artinya kalau menurut saya, menurut kami di CSIS, waktu itu Pak Prabowo dilihat juga sebagai alternatif tahun lalu. Dia seperti front runner gitu, yang terdepan, yang paling atas, tapi kemudian berpindah. Trennya emang gitu, setiap ada yang baru, terus yang baru itu naik? Saya kira justru itu memperlihatkan masyarakat memang ingin melihat calon-calon alternatif. Jadi masyarakat ini sebetulnya menilai. Jadi kalau selama ini kita pikir masyarakat itu tidak mengevaluasi tentang pemimpinnya dan lain-lain, ternyata saya kira masyarakat dengan serius mencari pemimpin alternatif yang mereka inginkan, yang ingin membawa Indonesia lebih baik. Ya, ini adalah data ya Pak Heri dan Pak Philips, bagaimana Jokowi unggul ya di atas tokoh-tokoh lain. Dan cukup signifikan juga betul, ya dibandingkan angkanya. yang lain. Pak Heri, mungkin secara komunikasi politik, apakah yang dilakukan oleh Joko Widodo ini sudah tepat dan mengena ke hati masyarakat kalau melihat angka-angkanya itu bagaimana? Oke, ya saya kira menarik ya apa yang dilakukan oleh CIS. Tadi sudah kita dengarkan dari Mas Philips bahwa survei sebelumnya itu dilakukan karena Jokowi belum menjadi gubernur DKI. Saya kira itu sebuah fenomena menarik ketika Jokowi menjadi gubernur DKI, di mana kemudian publik, masyarakat Indonesia khususnya, kemudian mengenal Jokowi lebih luas. Selama ini kan beliau adalah wali kota Solo dan tidak banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Nah, saya kira ketika Jokowi sekarang menjadi fenomena di masyarakat, kemudian popularitasnya meningkat. Nah, saya mengatakan bahwa sebenarnya bagi saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh CSIS dengan hasil itu bukanlah sebuah hasil yang ini, menurut saya hari ini adalah hasil yang memang betul-betul menempatkan Jokowi pada posisi yang teratas, bukan sesuatu yang luar biasa. Melihat fenomena Jokowi pada saat ini, saya kira seperti itu. Nah, kalau dilihat dari perspektif komunikasi politik, kita melihat Jokowi ini adalah sosok yang sangat merakyat, kemudian dengan belusukannya dan sebagainya, masyarakat melihat bahwa ada kerinduan masyarakat terhadap pemimpin-pemimpin yang seperti ini, yang selama ini kan tidak pernah dirasakan di Indonesia. Nah, sehingga Jokowi itu menurut saya tahu betul apa yang kebutuhan yang dia miliki gitu. Kemudian kan publik melihat ini adalah sesuatu hal yang lain dibandingkan dengan kandidat yang lain. Kemudian media juga melihat juga sebagai sosok yang fenomenal. Mas Heri, tapi bicara presiden kan kita tidak hanya bicara popularitas semata, ada kekuatan-kekuatan yang harus dipikirkan. Militer misalnya, politik misalnya. Jokowi kesana sudahkah atau ya gimana? Justru itu saya bilang, selama ini Indonesia kita lihat ya, selama 32 tahun, kita bicara pada masa Orde Baru, 32 tahun Soeharto adalah militer. Kemudian memang pada saat itu Gus Dur, lalu dilanjutkan oleh Megawati. Kemudian Presiden Habibie ya, maksudnya Habibie, Gus Dur, lalu Megawati. Dan sekarang militer kembali. Kan masyarakat melihat bagaimana
militer itu memainkan peran sebagai seorang pemimpin presiden dalam hal ini. Nah ini menurut saya adalah sesuatu hal yang berbeda yang ditawarkan oleh Jokowi gitu. Ya. Dan survei juga dengan gayanya. dilakukan bukan hanya di Jakarta ya Mas Philip ya? Siapa aja sih Mas yang disurvei? Ini survei nasional, Iya. mengikuti kaidah-kaidah survei kita dengan random sampling 1.635 responden seluruh Indonesia yang proporsional terhadap penduduk di semua provinsi kecuali Papua karena kita nggak survei karena alasan keamanan. Tapi saya kira menariknya begini, sebetulnya menurut saya Jokowi itu kemampuan dia adalah menampilkan dirinya sama seperti orang biasa, sehingga orang merasa oh ini orang sama kayak kita. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira Jokowi menjadi sangat fenomenal karena pemimpin kita yang lain komunikasinya buruk sekali, sehingga dia betul-betul menjadi terlihat sebagai seperti orang yang baru, yang fresh dan yang kelihatannya betul-betul bekerja untuk masyarakat. Kalau pemimpin yang lain tuh orientasinya terlalu elitis, dia tidak terlalu yang tadi kalau belusukan itu kan sebetulnya message-nya adalah ya dia orang biasa. Dan ini yang betul-betul dirasakan oleh Mas Philip dan Mas Heri mungkin nanti akan memaparkan analisanya apa yang salah dengan cara berkomunikasi politiknya calon-calon lain, tapi kita akan jeda sejenak ya. Saudara, kami akan kembali saat lagi. Inspirasi kuliner buat kamu warga urban. Keren ya, ini kayak di restoran banget ya sebenarnya. Kontribusi cita rasa spesial dari Chef Yuda Bustara. Are you ready? Urban Cook. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. K20. Kita mau request Maroon 5. Oppan Gangnam Style. K20. Di sini kamu bisa nonton video klip lengkap. Kompas, Inspirasi Indonesia. I spent the day in the shade of a tree, thinking how we best spend this precious time that we've been given. Kita membuat dua menu yang super gampang banget. I came to thinking that the best use of my time would be with you. That'll make me happy. All the little things that Pam pam. Tinggal angkat kemudian sajikan. Oh. Kalau santan tuh kita bisa substitute dengan krim. Wes semua resep hari ini tuh nggak ada yang lebih dari 5 menit. Ada gasnya kan? Gerbang Pesta Demokrasi 2014 siap dibuka lebar-lebar. Bagaimana cara kita memilih pemimpin, bagaimana kita cara mengambil keputusan, dan bagaimana cara kita mengungkapkan pandangan. Demokrasi pada dasarnya 3 itu. Ibu Pertiwi butuh partisipasi kaum muda. Untuk melakukan sesuatu tidak harus berpolitik. Lewat apa yang saya bisa, mungkin saya lewat kesenian, saya bisa membantu merubah negara ini menjadi lebih baik. Bagaimana mengobati apatisme mereka? Ada 2 pandangan di sini tentu. Kalau kita apatis dan kita tidak terlibat, makin terjadi kerusakan. Jalan Keluar, episode Indonesia di Tangan Kaum Muda. Rabu, 29 Mei pukul 21. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Di studio Kompas TV di Palmerah kami masih membincangkan soal calon presiden alternatif, tapi nanti kita lanjutkan lagi. Yang juga penting adalah bagi Anda yang akan beraktivitas, karena sekarang jam 6 dan biasanya menggunakan kereta listrik Bogor-Jakarta. Hari ini KRL tidak akan
berhenti di stasiun UI Depok, PT Kereta Api Indonesia rencananya akan kembali melakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima dan kios di stasiun UI Depok. Iya, PT KAI akan memberhentikan kereta di stasiun berikutnya atau di stasiun Universitas Pancasila. Nah, kita sudah terhubung dengan rekan Dery Imani dan juga Ardi Akmal untuk melaporkan langsung bagaimana penertiban PKL di stasiun Depok yang sempat ditentang tapi hari ini dilanjutkan. Ya, Dery, ini stasiun apa? Karena Depok ke UI lumayan jauh. Dery, laporannya silakan. Ya, Riko dan juga Indah, memang sekitar setengah jam yang lalu memang mahasiswa gabungan dari Universitas UI, ISIP, UKI, dan berbagai macam universitas memang sudah berada tepat di stasiun UI Depok. Saat ini mereka sudah mempersiapkan alat-alat orasi mereka, alat-alat untuk mendukung daripada asosiasi pedagang yang memang rencananya akan disterilisasikan oleh pihak PT KAI. Dinilai memang kios-kios atau tempat-tempat dagang mereka yang berada di stasiun UI Depok ini mengganggu daripada para penumpang maupun proses daripada kereta api yang datang ke stasiun UI Depok ini. Dan saudara, memang ini merupakan usaha yang kurang lebih sekitar 4 kali dari pihak PT KAI, maksud kami, untuk merelokasi atau melakukan penggusuran terhadap para PKL yang berada di stasiun UI Depok ini. Nah, kita akan tanya kepada salah satu mahasiswa yang juga ikut melakukan aksi pendukungan terhadap para PKL ini terkait keberadaan atau peran mereka dalam proses ini. Sudah ada Mas Robi di sini. Mas Robi, bisa jelaskan bagaimana proses peran mahasiswa dalam membela asosiasi pedagang ini? Ya, sejak November 2012, mahasiswa UI dan mahasiswa universitas lain membantu dan mendampingi para pedagang stasiun Sejabodetabek untuk menolak penggusuran paksa yang dilakukan oleh PT KAI. Penggusuran paksa tanpa mediasi, tanpa dialog, tanpa persetujuan para pedagang, tanpa relokasi. Oke, ya, ini pesan dari kita ya, mahasiswa UI dan pedagang stasiun UI, PT KAI hentikan penggusuran paksa dan hormati proses hukum, kayak gitu. Mas, tapi bagaimana dengan bentuk perjanjian atau surat-surat resmi yang dimiliki pedagang? Apakah mereka berada dalam proses surat resmi atau tidak, Mas? Kami bisa tunjukkan surat resminya, semua pedagang resmi. Pedagang menyewa lahan dan membeli kios. Bangunan itu milik pedagang, bukan milik PT KAI dan mereka menyewa. Jadi mereka itu, para pedagang ini adalah pedagang resmi. Status hukumnya sama dengan Indomaret, Starbucks, dan lain-lain. Seperti pedagang-pedagang stasiun lain, mau di kota itu yang ada yang besar-besar retailnya gitu. Beda aja, di sini mungkin pedagang-pedagang kios kecil. Cuman status hukumnya sama, yang tidak bisa digusur semena-mena, harus melalui persetujuan pedagang. Mas, sejauh ini kan kita katakanlah ini sebuah niat baik dari pihak PT KAI untuk membuat stasiun menjadi tempat yang bersih, nyaman. Mas setuju nggak dengan proses ini? Atau memang ada trik-trik lain atau lain hal-hal yang membuat pedagang ini jadi tersingkir? Kami, mahasiswa UI, pedagang, tidak anti modernisasi, tidak anti penataan. Kami setuju ditata. Perpres 83 2011, instruksi Presiden, penataan stasiun, bukan penggusuran. Jadi penggusuran itu bukan harga mati gitu. Pada para pedagang ini siap ditata, siap diberikan seragam, siap dibangunkan kios yang rapi, diatur. Bahkan kios di stasiun UI ini adalah hasil penataan PT KAI. Tahun 2004 PT KAI menata stasiun UI dan pedagang mengikuti gitu. Tapi sekarang ingin digusur. Terima kasih Mas Robi. Mudah-mudahan apa yang ingin Mas Robi sampaikan bisa diterima pihak PT KAI dan mencari win-win solution buat keduanya. Terima kasih Mas Robi. Ya, Indah, memang PT KAI rencananya akan menertibkan atau melakukan sterilisasi terhadap 60 stasiun dan sudah ada 57 stasiun yang disterilisasi, dan salah satunya memang stasiun di Universitas UI ini yang akan disterilisasi guna mereka berdalih bahwa untuk penertiban ini, untuk melakukan sterilisasi, mendukung proses komuter lain dan juga e-ticketing yang memang sudah diberlakukan oleh pihak PT KAI. Juni nanti rencananya memang akan dimulai atau digunakan langsung secara langsung e-ticketing yang memang sudah ada sekitar 145.000 orang yang menggunakan e-ticketing ini sendiri. Dan hari ini saudara, saya berikan informasi kembali, penegasan kembali bahwa memang tidak ada stasiun atau kereta api yang berhenti di stasiun UI, melainkan langsung berhenti di stasiun berikutnya, yaitu di Bidakara Cina dan juga di daerah Universitas Pancasila, stasiun Universitas Pancasila maksud kami. Ya, Indah, Riko. Baik, Dery Imani dan Ardi Akmal, terima kasih atas laporan langsung Anda dari stasiun UI Depok. Ini mungkin yang harus jadi PR juga nih kalau jadi pemimpin. Bagi pemimpin Indonesia, tapi ini buat skup kecil, tapi akan ada skup-skup besar kalau misalnya dibiarkan banyak masalah gitu. Iya, kita masih sama Pak Philips dan juga Pak Heri ya di sini memperbincangkan. Tadi kita sudah bahas Jokowi. Tokoh-tokoh lain nih, bagaimana sih tadi coba ke Pak Heri dulu deh, apa sih yang mungkin apa yang salah sampai dia kesali, padahal modal uang jauh lebih banyak salah satu tokoh senior ya gitu ya. Saya kira ya itu tadi bahwa Jokowi itu paham betul apa kelebihannya
sehingga publik juga kemudian melihat seolah-olah sosok Jokowi ini adalah representasi dari seluruh masyarakat Indonesia karena merakyatnya, karena figur yang sederhana dan lain sebagainya. Nah, sementara tokoh-tokoh yang lain saya kira memang sudah tokoh-tokoh tua terutama ya, tokoh-tokoh tua kita perhatikan memang track recordnya juga tidak begitu baik. Artinya punya catatan-catatan. Kita bisa sebutlah misalnya Abu Rizal Bakri kan sekarang saat ini mendeklarasikan dan jor-joran juga iklannya di media. Kemudian juga Prabowo seperti itu. Saya kira memang beberapa yang ditawarkan oleh partai politik saat ini yang sudah jelas-jelas mendeklarasikan untuk menjadi calon presiden, itu kalau saya katakan kalah fresh dengan sosok Jokowi, ya mungkin kenyataannya pada hari ini seperti itu. Mas Philips, ini hanya euforia sesaat kalau misalnya dari hitung-hitungan survei atau memang akan stabil seperti itu? Saya kira begini, kelebihan Jokowi yang satu lagi adalah dia diuntungkan dengan semacam reboundnya PDIP. Jadi kita lihat di beberapa pilkada terakhir, PDIP itu performance-nya cukup baik. Di Jawa Barat hampir menang, walaupun belum menang. Dikira orang akan kalah gampang waktu di pilkada Jawa Barat. Lalu di Sumatera Utara juga gitu. Kemudian di Bali dan kemarin Jawa Tengah. Itu bukan karena Jokowi atau terbalik? Saya kira ada hubungan saling timbal balik. Karena Jokowi ikut kampanye juga, sehingga dia makin dikenal di mesin politiknya PDIP sampai ke bawah. Dan PDIP-nya juga terbantu saya kira dengan kehadiran Jokowi. Dan mesin politik itu saya kira membantu menyebarkan yang disebut fenomena Jokowi ini sampai ke bawah. Mas Philip, bukan hanya masalah sosok, tapi juga ada survei mengenai elektabilitas partai ya yang dilakukan oleh CSIS ya. Demokrat turun kah? Demokrat turun. PDIP bagaimana? PDIP naik sedikit. Nah, PDIP ini menarik karena dia secara konstan naik ya dukungannya. Dan kalau kita lihat, kalau dari sisi politik itu PDIP ini sudah 2 electoral cycle di luar pemerintahan, dia nggak ikut koalisi. Tapi dia bouncing back. Kenapa? Saya kira justru itu menariknya adalah dia memberi pesan kepada sistem politik kita dan pada partai politik lain bahwa menjadi oposisi itu tidak harus mati. Jadi dia tetap bisa menjalankan tugas-tugas politik, melakukan politik representasi, sehingga ke depan mungkin partai politik ini jangan takut menjadi oposisi. Dan itu sesuatu yang dibutuhkan sebetulnya untuk sistem politik Indonesia. Ini bukan karena partai lain turun karena korupsi PDIP ini atau gimana? Mungkin diuntungkan juga karena nggak ikut koalisi, jadi jarang ikut korupsi gitu ya. Nah, tapi artinya dia mesin politik ternyata tetap bisa jalan. Mas Heri gimana? Iya, kalau saya melihat begini, satu hal ya catatan kita yang ke Jokowi tadi. Kalau sampai Jokowi dalam tanda petik direstui oleh PDIP untuk maju sebagai capres, ini tidak baik untuk pendidikan politik. Tidak baik? Tidak baik untuk pendidikan politik. Karena apa? Elit kita mempertontonkan justru, kita lihat pada saat Jokowi mencalonkan menjadi gubernur DKI, itu kan masa jabatannya sebagai wali kota Solo belum berakhir. Dan ini kalau itu terjadi, baru 1 tahun setengah kira-kira Jokowi menjadi gubernur DKI. Dan sebenarnya ada satu ya, publik mesti tahu, masyarakat harus tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi, artinya track recordnya belum kita bisa lihat. Bukti-bukti yang dia lakukan. Jadi publik juga harus kritis. Kita tidak boleh terjebak pada politik pencitraan. Nah, itu adalah sebuah saya kira peluru yang cukup perlu kita kritisi. Tapi realistiskah jika Jokowi nanti menanggalkan jabatan gubernur DKI-nya lalu dia mengambil maju, apalagi katanya Megawati tidak akan maju nih. Hari ini saya kira kenapa juga seperti itu, karena PDIP kan memberikan sinyal Megawati tidak akan naik menjadi capres. Itu kan sinyal ya, kita lihat. Kan partai politik itu kan melihat dukungan publik seperti apa. Artinya kalau Kans menang maka partai akan mendorong gitu. Jadi memang seperti itu gitu. Partai menginginkan kadernya atau orang yang dicalonkan dari partainya itu untuk menang dalam presiden buruk dong Mas, tidak tugasnya nggak selesai. Justru itu menurut saya pendidikan politik tidak baik yang dipertontonkan oleh partai politik dalam hal ini. Nah, kita harus peka juga. Jadi politik pencitraan, bagaimana kemudian kita mengidamkan terhadap satu sosok, itu bukan jaminan juga buat kita. Oke, Mas Philip, kita mau coba head to head. Ini ada Jokowi, misalnya ada Abu Rizal Bakri, ada lagi Prabowo, ada lagi Demokrat, siapapun itu calonnya. Jokowi dengan dukungan dari PDIP, yang lainnya dengan dukungan dari uang, partai, militer, media.
sekuat apa dia akan survive nanti? Dari survei yang kami lakukan kemarin ada skenario ya, dari 7 nama-nama yang Anda sebut tadi, kemudian turun 4 nama, terakhir 2 nama, Jokowi dengan Prabowo. Di semua skenario itu dia tinggi, dia paling unggul jauh, ya kan, mungkin udah kita rilis juga ke publik tentang itu. Tapi saya kira persoalannya begini, memang betul partai itu selalu ingin menang pemilu, tentu saja dia akan cari peluang terbesar. Kemudian yang kedua soal bahwa Jokowi harus menunjukkan prestasi. Itu saya kira benar, boleh-boleh juga di ini kan. Tapi masyarakat juga akan bertanya, lalu yang lain itu calon-calon yang lain ukurannya apa? Iya. Nggak bisa juga kita ukur gitu. Karena Jokowi ya kan? tengah menjabat saat ini dan Jokowi sebagai gubernur Jakarta itu malah mungkin standar ke dia lebih berat kan, karena harus jadi gubernur. Yang lain apa, ketua partai. Buktinya yang sudah dilakukan apa? Malah banyak cacatnya gitu. Sehingga saya kira masyarakat tuh mungkin menilai dari situ juga. Makanya mereka nggak mempedulikan apakah dia masih jadi gubernur atau belum selesai masa jabatannya. Iya, menarik ya, tapi yang pasti 2014 lah nanti ya, kita tunggu bagaimana rakyat Indonesia memilih dan siapa yang jadi calon dia sebentar lagi. Mas Heri dan juga Mas Pipi, terima kasih sudah hadir. Jangan bosan untuk berbagi ilmunya kepada kita di sini ya. Dan siapa tahu nanti tengah-tengah tahun muncul satu calon lagi kan kita. Riko Anggara misalnya. Indah Diana kita, tos dulu kita. Ya sudah, nanti kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya tetap di Kompas Pagi. Terima kasih.